ke Israel. Bahkan bukan hanya boleh pulang, mereka diberi izin bangun kembali Bait Allah, kota Yerusalem, dan juga mengembalikan semua harta yang telah dirampas oleh Raja Babilonia sebelumnya. Bawa pulang kembali semua harta kalian. Dan bukannya itu, dia meminta juga penduduk Babilonia mengumpulkan derma. Jangan hanya diberi pulang, kasih juga hadiah untuk mereka. Mereka telah menderita sekian tempat Mesir. Berilah sedikit sumbangan pada mereka supaya mereka pulang dengan membawa bekal. Allah bekerja melalui Raja Kores. Dan demikian orang Israel pulang dengan penuh semangat dan sukacita kembali ke Yerusalem. Dengan tujuan utama mau membangun kembali Bait Allah yang telah hancur ketika Kerajaan Babel menghancurkan kerajaan Israel di selatan. Lalu kemudian mereka juga mau membangun kembali Kerajaan Daud. Kerajaan Daud yang sudah sekian ratus tahun lalu hancur, mereka mau bangun kembali. Harapan mereka akan ada pemimpin baru, Raja baru. Bangsa Samaria itu siapa? Bangsa Samaria itu adalah orang Israel yang dulu di Kerajaan Utara, yang dibangun sekarang itu Kerajaan Selatan, ya, Yerusalem Kerajaan Selatan. Nah, orang Israel Kerajaan Utara itu ketika dikalahkan oleh musuh, sebagian besar itu dibuang keluar Israel, tinggal sebagian kecil. Yang sebagian kecil ini kemudian kawin dengan orang bangsa asing yang masuk ke Kerajaan Utara, kawin campur. Hasilnya itulah orang Samaria. Jadi anak blasteran. Dan karena ratusan tahun campur, tak berapa persen sisa orang Israel di situ. Dari tahun 725 mereka hancur, pembangunan Bait Allah 538, berarti ada sekitar 200 tahun. Nah, sudah berapa generasi itu dan sudah berapa banyak campuran darah di situ. Maka ketika orang Samaria bilang, kami mau bantu juga ya bangun Bait Allah. Siapa kamu? Kata orang Israel Selatan. Kamu orang Yahudi. Lihat wajahmu pirang, rambutmu pirang, matamu besar, ada birunya di situ. Sementara wajah kami matanya sedikit, kulitnya coklat. Gak cocok, kalian bukan orang Yahudi. Kami punya darah Yahudi. Itu darah Yahudi itu sudah tahun lalu. Sekarang tinggal 1%. Darah tidak cocok lagi. Begitulah orang Yahudi mau orang Samaria ketika mau membantu membangun Bait Allah. Karena orang Samaria, kami juga punya iman Yahudi, kami juga bangsa Israel. Tak, kalian bangsa asing. Tak kira lagi orang Samaria cinta ditolak. Nah, itu akibatnya apa? Ini kan bahaya kan? Tadinya cinta begitu tak benci jadinya. Tadinya kejar-kejar, sekarang begitu dia. Akhirnya orang Samaria itu mengganggu orang Israel terus. Kalian tidak mau terima bantuan kami, sekarang kami ganggu kalian, tidak jadi. Itu terjadi dengan proses pembangunan Bait Allah waktu itu. Pertama itu lebih sulit, membuat macet sumbangan, macet tenaga kerja. Kedua, terus diganggu oleh orang Samaria dengan berbagai cara. Mau bahan bangunannya, dirampas bahan bangunannya di tengah jalan. Mau beli barang tidak dijual. Mau beli semen, tidak ada produk masuk, padahal di gudangnya banyak. Begitu. Zekaria atau Zekaryahu. Ya itu singkatan dari Yakub. Yakub juga dari Yakub. Jadi Allah. Zekar mengingat. Kalau bahasa Arab zikir ya. Berzikir, berdoa sambil mengingat nama Allah. Yahudi dan Arab sudah sangat dekat, itu bahasa yang sama, rukun yang sama, semit. Zekar, zakar, zikir. Jadi artinya kata Zekaria atau Zekaria artinya Allah mengingat atau Allah mendengar. Allah ingat akan perjanjiannya, Allah mendengarkan ratapan puluhan orang Israel, doa orang Israel. Jadi nama Zekaria itu punya arti seperti itu. Nah, dalam kitab suci ada 27 orang yang nama Zakaria. Ada dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Orang tua Yohanes Pembaptis kan namanya juga Zakaria kan, istrinya Elisabeth. Tapi bukan Zakaria itu. Zakaria itu adalah Zakaria bin
dari garis ibu. Dan kemudian dipanggil oleh Allah menjadi fitnah. Itu adalah Zakaria atau Zekaria. Kita akan foto dulu, jangan banyak dulu, kita akan foto. Mungkin semuanya ke tengah, yang di sini kita akan foto dari atas. Ya, yang dari sisi kiri, sisi kanan boleh merapat ke tengah. Kita akan foto yang di belakang. Ayo, mari saya bilang di bawah sini boleh, di bawah boleh. Ayo kita akan foto, tapi foto ini